Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B kelompok 5 akan menjelaskan mengenai cara pengerjaan soal UAS aljabar linier. Saya Nita Aminatin dengan NPM 21106311434 akan menjelaskan pengerjaan soal nomor 1A. Di sini terdapat soal nomor 1, yaitu hitung sudut yang dibentuk oleh vektor-vektor berikut. 1A itu vektor A 3, 1, 2 dengan vektor B 2, 3, dan min 1. Jadi penyelesaiannya kita tulis dulu vektornya tadi 3, 1, 2 dan vektor B nya 2, 3, min 1. Kita gunakan rumus cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per besar dari vektor A kali besar dari vektor B. Lalu kita turunkan lagi rumusnya, yaitu A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 per akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat dikali akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat sama dengan kita masukkan A1 yaitu 3 dikali 2 B1 nya ditambah 1 dikali 3 ditambah 2 dikali min 1 per ini masukkan A1 kuadratnya itu 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Kita jumlahkan 3 dikali 2 itu 6 ditambah 3 ditambah min 2. Lalu ini kita hitung juga 3 kali 2 9 ditambah 1 ditambah 4. Nih 4 ditambah 9 ditambah 1 sama dengan 6 ditambah 3 9 ditambah min 2 jadi 7 per ini 9, 10, 14 akar 14 yang ini 14 juga. Nah ini apabila bertemu dengan seperti ini kita bisa hilangkan saja akarnya karena ini sama ya, jadi 14, 7 per 14. Nah, tadi hasil 7 per 14 itu cos theta sama dengan bisa disederhanakan jadi setengah ya. Nah cos theta setengah ini tuh itu 60 derajat karena 0 lebih kecil dari cos theta lebih kecil dari 1 maka sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B adalah sudut lancip.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Amalia dengan NPM 21036 dari kelas B. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester Aljabar nomor 1 bagian B. Di sini soalnya hitung sudut yang dibentuk oleh vektor-vektor berikut. Nah, di sini vektor U nilainya itu -1, 0, 2, dan vektor V-nya -3, 0, dan 1. Kemudian penyelesaiannya kita tulis ulang. Tadi vektor U-nya sama dengan -1, 0, 2, kemudian vektor V-nya -3, 0, 1. Nah, kemudian rumus untuk mencari sudut yang dibentuk oleh vektor-vektor ini yaitu θ Nah, ini rumusnya yaitu cos θ sama dengan dot produk dari vektor U dikali dot produk vektor V dibagi dengan norm vektor U dikali dengan norm vektor V. Kemudian langkah selanjutnya, nah di sini dot produk dari vektor U dikali dot produk dari vektor V itu dijabarkan menjadi U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah U3 dikali V3. Kemudian dibagi dengan ini merupakan nilai dari norm vektor U menjadi akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Kemudian ini nilai dari norm vektor V yaitu akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Nah, kemudian kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Nah, di sini nilai dari U1-nya itu -1 dikali V1-nya -3 ditambah U2-nya 0 dikali V2-nya 0 ditambah U3-nya 2 dikali V3-nya 1. Kemudian dibagi sini akar U1 kuadratnya jadi -1 kuadrat ditambah U2 kuadratnya 0 kuadrat ditambah U3 kuadratnya menjadi 2 kuadrat. Kemudian yang ini V-nya V1 kuadrat menjadi -3 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kemudian kita tinggal hitung hasilnya. Jadi
Nah, di sini kita hitung min 1 dikali min 3 jadi 3 ditambah 0 dikali 0, 0 ditambah 2 dikali 1, 2. Kemudian ini min 1 kuadrat jadi 1 ditambah 0 kuadrat 0 tambah 2 kuadrat itu 4. Kemudian ini min 3 kuadrat jadi 9 ditambah 0 kuadrat 0 tambah 1 kuadrat itu 1. Kemudian hasilnya menjadi 3 ditambah 0 ditambah 2, 5 bagi ini akar jadi akar 5. Kemudian 9 ditambah 0 tambah 1 menjadi akar 10. Ini menjadi 5 per dikarenakan ini sama-sama akar ya, jadi bisa dikalikan menjadi akar 50. Nah, kemudian ini bisa disederhanakan jadi 5 akar 50 ini kan hasil dari akar 25 dikali 2. Jadi 5 akar 2. Nah, kemudian kita bisa coret. Jadi hasilnya jadi 1 per akar 2. Nah, kita sudah didapat cos tetanya ini 1 per akar 2. Kita tulis cos theta sama dengan 1 per akar 2. Nah, jadi akibatnya theta sama dengan cos theta itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari V per 2. Karena di kesimpulannya karena vektor U kali vektor V itu hasilnya 1 per akar 2, maka vektor U dan vektor V akan membentuk sudut lancip atau tajam. Nah, ini merupakan contoh proyeksi dari sudut lancip. Sini sudutnya, dan di sini P, dan di sini vektor V, dan ini vektor U. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan dari nomor 1B ini. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Nafisaida Mariam, NPM 21051 dari kelas B. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS dari mata kuliah Aljabar Linear, di mana saya mendapatkan soal nomor 2A, yaitu hitunglah luas segitiga ABC, di mana A-nya adalah 213, B-nya adalah 425, dan C-nya adalah 654. Yang pertama adalah seperti yang kita ketahui bahwa mencari luas dari segitiga vektor adalah setengah dikali besaran vektor AB dikali vektor AC, di mana vektor AB-nya berada di sini dan vektor AC-nya berada di sini. Langkah pertama untuk menentukan luas segitiga adalah mencari vektor AB-nya terlebih dahulu. Rumus dari mencari vektor AB adalah vektor
vektor B dikurangi vektor A. Sama dengan vektor B-nya adalah 4, 2, 5 dikurangi vektor A-nya adalah 2, 1, 3. Hasil dari pengurangan ini adalah 2, 1, 2. Selanjutnya mencari vektor AC. Rumus dari vektor AC adalah vektor C dikurangi vektor A. Substitusikan vektor C-nya adalah 6, 5, 4 dan vektor dikurangi vektor A-nya adalah 2, 1, 3 sama dengan hasil dari pengurangannya adalah 4, 4, 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari perkalian dari vektor AB dikali vektor AC, dimana kita menggunakan cara dari hasil yang yaitu pertama kita tuliskan dulu IJK, kemudian di sini kita tulis kembali IJ-nya. Setelah itu di baris keduanya kita masukkan dari hasil vektor AB yaitu 2, 1, 2. Kita ulangi dari 2 angka di awal yaitu 21, kemudian kita masukkan vektor AC-nya yaitu 4, 4, 1. Kita ulangi 4, 4 sama dengan hasil perisilan yang pertama adalah I dikali 1 dikali 1 yaitu 1I, J dikali 2 dikali 4 adalah 8J, kemudian K dikali 2 dikali 4 adalah 8K dikurangi K dikali 1 dikali 4 adalah 4K, kemudian I dikali 2 dikali 4 adalah 8I plus 8I. Selanjutnya adalah J dikali 2 dikali 1 adalah 2J. Kemudian hasil pengurangannya adalah 7I min 7I ditambah 6J ditambah 4K. Setelah itu kita mencari dari hasil vektor ini, kita akan mencari luas segitiganya. Kita substitusikan yaitu setengah. Untuk mencari besaran dari vektor AB dikali vektor AC adalah kita akarkan. Setelah itu kita masukkan hasil dari ini yaitu min 7 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 setengah. Hasil dari akarnya adalah 101. Untuk mencari hasil akarnya itu kita pisahkan terlebih dahulu agar bisa dihasilkan, yaitu 100 ditambah 1. Akar dari 100 adalah 10 akar 1. Kemudian kita coret menjadi 5 akar 1. Kesimpulannya adalah hasil dari hitung
luas segitiga ABC di mana A-nya adalah 213, B-nya 425, dan C-nya 654 adalah 5/1. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Nur Wahid dengan NPM 2110631111045. Nah, baik Ibu izin, di sini saya kebetulan mendapatkan bagian untuk mengerjakan soal nomor 2B, yang mana dalam soalnya itu kita disuruh untuk menghitung luas jajar genjang di eh, koordinat R3 gitu, titik koordinat di R3. Nah, adapun soalnya itu diketahui bahwasanya jajar genjang tersebut memiliki 4 titik, yaitu ada A dengan titik koordinat A itu adalah 2, 3, dan 1, kemudian B-nya itu 4, 6, dan 5, kemudian C-nya itu 6, 8, dan juga 6, kemudian D-nya itu 8, 11, dan 7. Mungkin sebelumnya Bu, sebelum saya lanjut, saya mohon maaf karena saya baru pertama kali menggunakan fitur seperti ini gitu, menulis langsung di papan tulis digital, jadi mungkin kurang jelas tulisannya, tapi sambil saya jelaskan mudah-mudahan dapat dipahami. Dari situ untuk menghitung luas jajar genjang itu yaitu dengan menggunakan rumus alas dikalikan dengan tinggi. Nah, di sini berarti dapat dipahami bahwa si alasnya itu adalah AB. Alasnya itu adalah AB dan tingginya itu dari sini itu ini adalah tingginya, yang mana tingginya belum diketahui. Nah, seharusnya kalau misalkan dalam bentuk biasa itu yang saya ketahui mungkin kita bisa mencari tingginya tersebut dengan menggunakan rumus Pythagoras dan lain sebagainya. Ada beberapa cara untuk dapat menentukan tinggi dari jajar genjang. Namun yang saya baca itu pun dengan beberapa contoh soal yang saya coba pahami, yaitu dari segitiga dengan menghitung luasnya di R3, itu menurut identitas Leiteren dan juga hasil kali titik itu, bahwasanya dikatakan bahwasanya untuk U, Pi, sin theta itu mungkin dari sini, yang sudut ini, untuk mencari si tingginya, itu sama dengan U dikali Pi saja gitu, atau hasil daripada si U-nya dikalikan dengan si Pi. U itu mungkin dari AB, dan Pi-nya itu adalah AD. Nah, maka kita hanya tinggal mencari AD-nya saja, AB terlebih dahulu, kita tinggal mencari AB terlebih dahulu. Oke. Mohon maaf sekali lagi Ibu, saya masih kaku. Ditambah saya juga tidak menggunakan mouse. Ini hanya mengandalkan ini saja dari laptop. Nah, sehingga untuk mencari AB itu kita tinggal mengurangi koordinat B dengan koordinat A. Ya Allah. Nah, yaitu S. Berarti tinggal kita tulis 4, 4, kemudian 6, 5, Allahu Akbar. Sulit juga. 5, ya, dikurangi dengan 2, 3, 1. 2, 3, 1. Maka kita dapatkan si AB-nya ini yaitu berarti 2, 3, 6 kurangi 3, kemudian 5 kurangi 1, 4. Nah, selanjutnya, sesuai yang tadi saya katakan, kita tinggal mencari V. Anggap saja ini sebagai U, AB itu sama dengan U. Kemudian P-nya itu adalah AD. Berarti kita tinggal mencari AD. Nah, sama saja gitu. Karena kita mau mencari AD, maka kita tinggal mengurangi D dikurangi A. Tinggal menghitung D dikurangi A. Maka sama dengan berarti D-nya itu ada 8, 11, dan 7. Sebentar, ya betul. Dapat salah.
11, dan juga 7 dikurangi dengan si A-nya itu adalah 2, 3, dan 1 kembali. Maka didapatkanlah adik-nya ini adalah berarti 6, 8, 6. Nah, karena di sini kita sudah menemukan AB dan juga AD, di sini langsung saja tinggal kita kalikan untuk luas cacar genjangnya itu adalah berarti seperti ini. Nah, AB dikalikan dengan AD. Tapi di sini kita belum mempunyai hasil daripada pengkalian apa namanya? Hasil perkalian cross antara vektor AB dikali vektor AD. Nah, di sini kita bisa menggunakan determinan matriks 3 kali 3. Ya, mudah-mudahan tidak salah. I seperti ini, J, K. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja dari AB terlebih dahulu karena AB yang pertama, AB yang dikalikan pertamanya, maka AB-nya adalah 2, 3, 4, kemudian AD-nya itu adalah 6, 8, 6. Nah, di sini kita tambahkan lagi I dan juga J. Aduh, tinggal kita masukkan lagi dua ini pertamanya, yaitu 6 dan 8. Nah, tinggal kita kalikan. Tinggal diambil ke sini, aduh ini tidak lurus. Ini ke sini, juga ke sini. Nanti dikurangi dengan ini, oh enggak, ini, dan ini. Oke, 3 dikali 6 berarti jadi 18I, 18I ditambah dengan 4 dikali 6. Ini 6, 4 dikali 6 itu adalah berarti 24, ada J berarti 24J, 24 C ditambah dengan 2 dikali 5. Sebentar. Oh enggak, ini 8. Hampir saja kan. 2 dikali 8 berarti jadi 16K. Oke. Yang ke kanan positif kita sudah punya, tinggal dikurangi dengan yang kiri. 3 dikali 6 berarti jadi 18. Oh, sebentar. Ada kekeliruan kah? Ya, harusnya 3 dikali 6 terlebih dahulu, benar. Berarti 18K 18K ditambah dengan selanjutnya berarti 4 dikali 8 32I ditambah dengan J dikali 2 dikali 6 berarti 12J. Benar tidak? Iya benar. 12J. 12J. Nah, tinggal kita kalikan, berarti tinggal kita operasikan. 18I tambah 24 J ditambah 16K. Kita dikurangi 18K ditambah enggak ditambah, dikurangi. Dikurangi kembali, juga kurang pas. Aduh, hapus. Dikurangi 18. Ya Allah, susah banget dia pakai mouse. K dikurangi 32I dikurangi lagi 12C.
Maka yang mempunyai variabel yang sama kita jumlahkan, 18i dikurangi 32i, berarti sama dengan 14i. Nah, tadi ada kekeliruan tidak ya? 18i dikurangi 32 ya benar. Berarti negatif 14i. Selanjutnya 24C dikurangi 12C ditambah, berarti positif 12C. Yang terakhir adalah, tadi saya salah tidak ya? Di sini itu 24K, ya ini keliru. Harusnya benar 2, 3, 4, 6, 8, 6. Nggak baca benar, adalah 18K. Nah, berarti 16K dikurangi 18K, berarti negatif 2K. Seperti itu. Kemudian dari sini maka kita telah memperoleh negatif 14i ditambah 12c dikurangi 2k dari hasil perkalian vektor AB dikali AD. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari luasnya dengan cara x kuadrat ditambah y kuadrat tambah z kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan saja yang telah tadi kita dapatkan, berarti akar daripada negatif 14 kuadrat. Ini nggak bisa dipindah, nggak bisa, ditambah 12 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Nah, maka kita rubah ke sini, mungkin kita pindahkan ke sini. Luasnya itu adalah akar daripada, berarti negatif 14 kuadrat itu kalau misalkan di kuadratkan adalah 196 ditambah dengan 12 kuadrat itu 144 ditambah dengan 4. Terus ini 196 tambah 144 tambah 4. Maka luasnya itu adalah akar daripada berarti 196 ditambah 10 ya, berarti 340. Sebentar, takut salah. 196 daripada salah, 196 ditambah 144 ya, 340 tambah 4, akar daripada 344, 344. Nah, akar daripada 344 itu adalah akar 344 18,55. 18,55. Nah, ini adalah luas daripada jajar genjang tersebut. Maka diketahuilah luas daripada jajar genjang ini adalah 18,55. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andra Elva Nadim dengan NPM 21063111455 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan dari UAS Aljabar, di mana saya mendapatkan pembagian di nomor 3 bagian A, di mana soalnya adalah selidiki apakah vektor-vektor berikut bebas linier atau bergantung linier. Yaitu vektor-vektornya itu yang pertama ada 1, 2, 3, lalu vektor yang kedua 2, 3, 4, dan vektor yang ketiga itu 3, 4, 5. Nah, langsung saja ke jawabannya. Kita langsung masuk, diketahui dulu. Diketahuinya U1, U2, dan U3, di mana U1, U2, dan U3 ini adalah vektor-vektor tersebut. U1 adalah vektor 1, yaitu 1, 2, 3. U2 adalah vektor 2, 2, 3, dan 4. Lalu U3 adalah vektor 3, 3, 4, dan 5. Langsung masuk ke ditanyakannya. Untuk ditanyakannya yaitu K1, K2, dan juga K3.
Maka untuk penyelesaiannya menggunakan rumus K1 dikali U1 ditambah K2 dikali U2 ditambah K3 dikali U3 sama dengan 0. Langsung kita masukkan lagi K1 karena U1 nya sudah diketahui di sini. Kita masukkan 1, 2, 3 tambah K2 nya itu K2 dikali U2, U2 nya itu 2, 3, dan 4. Lalu tambah K3 dikali U3 nya itu 3, 4, dan 5 sama dengan 0. Maka diperoleh K1 nya itu untuk persamaan pertama itu K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3. Lalu untuk persamaan keduanya itu 2K1 ditambah 3K2 ditambah 4K3. Dan persamaan ketiganya itu 3K1, 4K2, dan 5K3. K1 untuk persamaan pertama itu K1 tambah 2K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. Persamaan yang pertama. Lalu persamaan kedua 2K2 tambah ini K1 tambah K2 tambah ini 4K3. Ini persamaan kedua. Lalu persamaan ketiganya itu 3K1 ditambah 4K2 ditambah 5K3 sama dengan 0. Ini persamaan yang ketiga. Lalu kita selesaikan dengan cara menggunakan eliminasi. Penyelesaian menggunakan metode eliminasi. Yang pertama kita eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 2. Langsung kita masukkan persamaan satunya tadi sama dengan 0. Lalu persamaan keduanya ini K2 ini K1 maaf 4K3 sama dengan 0. Nah di sini kita akan menghilangkan K1 nya. Jadi yang bagian atas bersama 1 kita kali 2, yang bagian bawah kita kali 1. Hasilnya adalah 2K2 ditambah 4K2 ditambah 6K3 sama dengan 0. Yang ini kita tulis ulang saja. Ini K1 maaf. Lalu kita kurangkan, ini habis 4K2 dikurang 3K2 itu K2 ya, sisa 1 tambah 6 dikurang 4 jadi 2K3 sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan yang keempat. Lalu kita lanjut lagi untuk mengeliminasi dari persamaan 1 dan juga persamaan yang ketiga. K1 tambah 2K2 tambah 3K3 sama dengan 0. 3K1 tambah 4K2 tambah 5K3 sama dengan 0. Sama kayak tadi kita akan menghilangkan K1 ini dengan cara yang atas dikali 3 dan yang bawah dikali 1. Hasilnya adalah 3K1 ditambah 6K2 ditambah 9K3 sama dengan 0. Yang ini dikali 1 jadi ditulis ulang saja. Lalu kita eliminasi kembali. Hasilnya ini habis. Ini 2K2 ditambah 4K3 sama dengan 0. Ini masih bisa kita sederhanakan menjadi K2 ditambah 2K3 sama dengan 0. Nah ini menghasilkan persamaan yang kelima. Nah karena persamaan 4 dan 5 itu sama, yaitu K2 plus 3K3 sama dengan 0, maka kita misalkan K3 itu sama dengan 1 untuk memperoleh hasil dari K2 dan juga K1. Kita lanjut ke belakang.
karena tadi sudah kita misalkan ya, misal K3 sama dengan 1, langsung kita masukkan saja ke persamaan 4 dan 5 tadi. Itu persamaannya adalah K2 ditambah 2K3. K2 ditambah 2K3 sama dengan 0. Kita masukkan K2 tambah 2 dikali 1 sama dengan 0. K2 ditambah 2 sama dengan 0. K2 diperoleh hasilnya adalah min 2. Karena K2 dan K3 sudah kita dapatkan, langsung saja kita masukkan ke persamaan pertama, yaitu K1 tambah 2K2, K1 tambah 2K2 tambah 3K3 sama dengan 0. Ini kita gunakan untuk mencari hasil dari K1. Karena K2 dan K3 sudah ada, langsung kita masukkan saja. K1 tambah 2 dikali min 2 tambah 3 kali 1 sama dengan 0. K1 2 kali min 2 min 4 tambah 3 kali 1 3 sama dengan 0. K1 min 4 tambah 3 min 1 sama dengan 0. Kita peroleh K1 sama dengan 1 karena min 1 pindah posisi, jadi pindah ruang, jadi dari min jadi plus. K1 hasilnya sama dengan 1. Mungkin bisa kita coba kembali dengan persamaan lainnya agar lebih lebih memantapkan jawaban bahwa K1 itu sama dengan 1. Kita coba di persamaan yang kedua. Untuk persamaan kedua yaitu 2K1 tambah 3K2 tambah 4K3 sama dengan 0. Langsung kita masukkan saja. Untuk K2 nya yaitu min 2 tambah K1 nya itu sama dengan 3 sama dengan 0. 2K1 tambah 3 dikali min 2 adalah min 6 ditambah 4 kali 1 adalah 4 sama dengan 0. 2K1 min 6 ditambah 4 adalah min 2 sama dengan 0. Lalu 2K1 ini pindah ruang jadi 2K1 sama dengan 2 dibagi 2 yaitu 1. Kita dapat hasil sama lagi yaitu K1 sama dengan 1. Untuk persamaan 3 mungkin bisa dicoba lagi karena ini mempersingkat waktu juga, jadi dapat disimpulkan juga bahwa didapat hasilnya K1 sama dengan 1, K2 sama dengan min 2, dan K3 sama dengan 1. Karena K1 tidak sama dengan K2, tidak sama dengan K3, atau tidak sama dengan 0, maka vektor ini bergantung linier atau tidak bebas linier. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai nomor 3 bagian A dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sakila Divala Zahra dengan NPM 2110631140043 dari kelompok 5 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal UAS dari mata kuliah aljabar linier nomor 3B. Di sini kita sudah dapatkan beberapa vektor yang harus kita tentukan apakah vektor ini bebas linier ataupun bergantung linier. Kalau dapat diketahui U1 sama dengan 1 min 2 dan 3, U2 5 min 6 1 dan U3 sama dengan 3 2 1. Yang ditanyakan adalah K1, K2 dan K3. Maka dapat kita jawab, kita misalkan K1
kali U1 ditambah K2 kali U2 tambah K3 dikali U3. Kita masukkan K1 dikali 1 min 2 dan 3 ditambah K2 kali 5 min 6 min 1 tambah K3 itu sama dengan dikali 3, 2, 1. Lalu kita dapat membuat persamaan, di mana persamaan K1 itu K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3. Kita dapatkan persamaan K1, lalu persamaan kedua itu min 2 K2 min 2 K2 ditambah 6K2, mohon maaf ini 6, lalu ditambah 2K3 sama dengan 0. Ini persamaan kedua dengan 0. Persamaan ketiga yaitu 3K1 ditambah 3K1 ditambah min K2 ditambah K3 sama dengan 0. Ini persamaan ketiga. Kita dapat mengeliminasi persamaan K1 dengan K3, di mana persamaan K1 itu kita dapatkan K1 tambah 5K2 ditambah 3K3 dengan 0. Lalu persamaan kedua itu min 2K1 ditambah 6K2 ditambah 2K3 dengan 0. Lalu kita kali, atas kita kalikan dengan 2, yang bawah dengan min 1. Lalu kita dapatkan 2K1 ditambah 10K2 ditambah 6K3 sama dengan 0. Lalu 2K1, mohon maaf 2K1 ini dikali jadi min 6K2, lalu dikali jadi min 2K3 sama dengan 0. Kita dapat kurang, kita coret yang sama. 10 min 6 sama dengan 16K2, 6 min 2 sama dengan tambah 6 min 2 8K3 sama dengan 0. Kita dapat persamaan ke-4. Kita juga dapat mengeliminasi kembali persamaan ke-1 dengan kedua, mohon maaf ke-3, yang tadi kedua ya. Kita dapatkan persamaan ke-1 itu K1 plus 5K2 plus 3K3 sama dengan 0. Persamaan kedua, persamaan ketiganya yaitu 3K1 di min K2 plus K3 sama dengan 0. Kita kali 3 dikali 1 agar penyebutnya sama. Dapatkan hasil yaitu 3K1 plus 15K2 plus 9K3 hasil dari perkalian ini. Lalu yang bawahnya tetap ya, karena kita cuma dikali 1 K3 dengan 0 sama dengan 0. Kita bisa kurang seperti biasa, kita coret yang sama. 15 min 1 jadi 16K2, 9 dikurangi 1 jadi plus 8K3 sama dengan 0. Kita dapat persamaan ke-5. Lalu karena dari hasil persamaan ke-4 dan ke-5 ini kita menghasilkan persamaan yang sama, maka
kita misalkan K3-nya itu sama dengan 1. K3 sama dengan 1. Lalu kita substitusikan ke persamaan keempat aja, karena keempat dan kelima sama aja, kita ambil salah satu. Jadi 16 K2 per K2 ditambah 8 kali 1 sama dengan 0. 16 K2 plus 8 sama dengan 0. K2 sama dengan min 8 per 16 sama dengan min setengah. Lalu kita dapat substitusikan juga dari hasil K3 sama dengan 1 dan K2 sama dengan min setengah ke persamaan 1 untuk mendapatkan hasil daripada K1. Kita masukkan saja K1 plus 5 K2 plus 3K3 sama dengan 0. Kita masukkan K1 tambah 5 dikali min setengah plus 3 dikali 1 sama dengan 0. K1 5 dikali min setengah min 5 per 2 tambah 3 sama dengan 0. K1 nya sama dengan min setengah. Kita dapatkan hasil dari K1 itu sama dengan min setengah, K2 itu sama dengan min setengah, K3 nya itu sama dengan 1. Maka kita dapat simpulkan bahwa vektor-vektor yang ada tersebut tidak sama dengan 0, maka yang termasuk bergantung linier, bukan bebas linier, karena vektor-vektor tersebut tidak sama dengan 0. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kesalahan-kesalahan yang mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.